kebenaran Tuhan melepaskan setiap ikatan belenggu dosa dalam hidup kami, untuk kami bebas dari ikatan-ikatan itu, sehingga apapun yang Tuhan firmankan pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, pagi hari ini kita melihat satu tema kita di bulan 10 ini menjadi berkat. Ya, jadi satu kesatuan saudara ya, ketika kita berjaga-jaga supaya iman kita tidak goyah. Ya. Dan kemarin kita melihat ada jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ketika kita mendapatkan jalan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, kita harus menjadi berkat. Ya. Lihat kiri kanan, katakan harus jadi berkat. Ya, puji Tuhan saudara, seberapa kita yang ada pagi hari ini. Ya, tidak secara kebetulan saudara ya. Kalau kita melihat panggilan Abraham, Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham keluar dari tempat kelahirannya untuk pergi yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Di situ dikatakan kamu akan menjadi berkat. Ini penting dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Berbicara berkat ini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, tapi harus diajarkan. Setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus tahu memberkati. Kita harus memberkati dimanapun kita berada. Keberadaan kita sebagai anak-anak terang, sebagai garam, kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ya. Ada banyak orang tidak mengerti saudara. Tidak menyadari bahwa kehidupannya sudah ditebus Tuhan. Kita ini bukan lagi orang kegelapan. Jangan sok jadi gelap saudara, kita ini orang terang. Artinya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya katakan kepada beberapa anak Tuhan saudara, ketika mereka sering kepada saya, bahkan ada jemaat baru yang menyatakan beribadah di tempat ini. Mereka berkata, apa yang menjadi kewajiban kami Bapak Pendeta? Saya katakan kewajibanmu beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Selain itu, memang ibu dari mana latar belakangnya? Saya dulu dari HKBP. Saya dulu dari GKI. Ketika masuk gereja ada bayar ini, bayar itu, yuran ini, yuran itu. Saya bilang kita di sini tidak ada. Setia saja apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, salah satunya di depan, ya ini bukan hal yang tabu lagi untuk kita bicarakan saudara. Ya, berkat Tuhan. Masalah perpuluhan itu udah jauh hari untuk diajarkan setia. Kalau kita mengaku orang percaya tapi kita tidak tahu kewajiban kita. Ya. Melakukan apa yang Tuhan mau.
ada tuduhan. Saya katakan berbicara perpuluhan itu bukan berbicara jumlah rupiah, tapi berbicara perpuluhan, berbicara ini hati. Kami hamba-hamba Tuhan, ya khususnya gereja Pantekosta, saudara, saya tidak tahu, tapi setahu saya di mana saya praktek, seorang gembala nggak pernah menagih perpuluhan. Tapi berbicara perpuluhan itu harus diajarkan supaya jemaat tahu. Ketika jemaat tidak melakukan, ada tuduhan. Berbicara ini bukan masalah jumlah. Ya, bukan. Seringkali kita salah berpikir. Saya udah dua periode, saudara. 5 tahun, 6 tahun ini untuk jadi bendahara wilayah. Dulu saya tidak tahu, ya karena saya anggota. Jadi bendahara wilayah. Saya tahu perpuluhan hamba-hamba Tuhan di wilayah 3 ini. Ya, saya tahu perpuluhan hamba-hamba Tuhan. Ternyata gembala di pelosok pun, saya katakan lebih besar perpuluhannya yang ada, ya boleh dikatakan di kota-kota besar. Ini berbicara hati kita. Kalau kita tidak lakukan, ada ya semacam tuduhan di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya ketika Abraham keluar dari tanah kelahirannya, dia pergi di mana Tuhan tunjukkan. Dan di situ tuh Abraham mempersembahkan korban. Firman Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau dan aku akan menjadikan engkau berkat dimanapun engkau berada. Menjadi berkat bukan hanya berbicara uang, saudara. Tapi menjadi berkat ketika kehidupan kita ini orang lihat kita, oh ini luar biasa, kita sudah menjadi berkat. Ketika kita ada di satu tempat, mungkin kita ini minoritas, tapi orang melihat kehidupan kita, kita menjadi berkat. Bukan hanya berbicara uang, harta, kekayaan. Ya, bukan. Kita melihat salah satu kebenaran firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu cerita ini. Bagaimana Petrus yang luar biasa bersama rekannya Yohanes ketika hari Pantekosta, kita melihat sejarah. Kalau kita kembali pasal yang kedua, di situ bagaimana hari Pantekosta ada banyak orang percaya kepada Tuhan, bagaimana mereka diurapi Tuhan sehingga mereka menjadi berkat. Bahkan ayat yang selanjutnya kalau kita membaca ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi kita melihat cerita ini, kisah ini, bahwa makna penting dari perkataan Petrus. Ia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu di dalam nama Yesus. Kalau kita melihat ayat mundur, di situ dikatakan ayat yang kelima. Lalu orang itu, ini orang lumpuh, mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Orang lumpuh berharap mereka akan mendapatkan uang. Ini pikiran jasmani mereka. Otaknya berjalan. Tapi Petrus katakan, emas perak tidak aku punya, tapi apa yang ada padaku dalam nama Yesus, berjalanlah. Luar biasa. Jadi Petrus memahami, saudara, bahwa menjadi saluran berkat bagi orang lain bukan hanya berhubungan dengan uang saja. Jadi Petrus memahami kebutuhan utama dari orang yang meminta sedekah. Petrus sadar bahwa Tuhan memberikan kepadanya karunia kesembuhan. Karena itu ia pakai untuk menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan. Sekali lagi, untuk menjadi saluran berkat bukan hanya berbicara uang. Seringkali kita berpikir, ya, untuk menjadi saluran berkat tunggu dulu ketika aku jadi kaya. Untuk menjadi saluran berkat tunggu dulu ketika aku punya uang, saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Tunggu dulu. Seringkali kita berpikir begitu. Jadi sekali lagi, untuk menjadi saluran berkat, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karunia. Ya, kita bermacam-macam karunia, saudara, ya. Kalau kita melihat, coba dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Inilah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Petrus, Tuhan kasih karunia untuk menyembuhkan. Itu sebabnya Petrus pakai untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Ia berkata, uang, emas, perak aku tidak punya. Tapi apa yang ada padaku, kuberikan di dalam nama Yesus, orang Nazaret. Berjalanlah. Sudah menjadi berkat, saudara. Jadi kita harus memulai dari hal-hal yang kecil. Ya, kita tidak akan pernah menjadi saluran berkat dalam hal-hal yang besar ketika kita tidak memulai menjadi saluran berkat dalam hal-hal yang kecil.
Mungkin kita anggap sepele saudara, orang yang mungkin duduk di kaki Tuhan hanya bisa berdoa. Mendoakan jemaat Tuhan di tempat ini, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Mungkin itu yang dia bisa lakukan. Tidak semua orang bisa main musik, tidak bisa. Tidak semua orang berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak semua. Kita bermacam-macam karunia yang Tuhan berikan. Talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita pakai untuk kita menjadi saluran berkat. Lewat kita memuji di tempat ini, kita sudah menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dari hal yang kecil. Kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, dalam Lukas 6 ayat 10. Coba kita perhatikan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi dalam hal yang kecil, ya, lakukan. Mungkin orang tidak melihat. Mungkin engkau datang ke tempat ini mencucurkan air mata. Berdoanya Tuhan yang tahu. Lakukan itu. Ya, lakukan itu. Mari kita mau setia saudara. Ya. Sekali lagi untuk menjadi berkat itu bukan berbicara harta kekayaan. Jangan kita berpikir tunggu dulu kalau saya diberkati Tuhan. Kapan saudara? Ya. Manusia selalu kurang. Ya. Tapi mari kita mau melakukan ya, supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak harus menunggu sampai kita memiliki banyak hal ya dalam kehidupan ini. Tetapi apa yang ada pada kita seperti Petrus katakan. Apa yang ada padanya dia pakai untuk menjadi saluran berkat. Puji Tuhan. Ini yang pertama kita melihat ya bahwa beberapa pelajaran yang penting bahwa menjadi saluran berkat memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karunia yang Tuhan berikan kita pakai untuk menjadi saluran berkat. Untuk kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, dampak positif dari menjadi saluran berkat. Apa dampaknya? Ya. Ketika Petrus menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Ya. Dampaknya kita akan melihat kisah para rasul. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dampak dari kita menjadi saluran berkat, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Kuncinya saudara, ketaatan kita. Petrus taat kepada Allah untuk menjadi saluran berkat. Yang terjadi adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, kita melihat bahwa ketaatan Petrus dan Yohanes kepada Allah untuk menjadi saluran berkat. Ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin apa yang tidak dipikirkan orang lumpuh ini. Dia berharap hanya mendapatkan uang. Dia meminta. Ya.
Tapi apa yang tidak dipikirkan itulah yang terjadi dalam hidupnya. Lebih bahwa dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Pertama, ketaatan kita, saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mau taat. Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Perikopnya di situ dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Jadi kita bisa melihat seorang anak kecil bagaimana Yesus memberi makan. Di tempat sepi, Tuhan katakan beri mereka makan. Murid-murid protes, kita mau beli makan di mana? Ya. Tapi di antara orang banyak, firman Tuhan katakan ada anak kecil. Jelas di situ dikatakan, dia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau anak kecil saja tidak taat, dia berbantah, mungkin tidak terjadi mujizat, saudara. Tapi anak kecil merelakan apa yang dia punya pada waktu itu. Dia berikan kepada murid-muridnya. Sehingga kita melihat terjadi mujizat luar biasa. Injil Matius, Lukas, Markus tidak menceritakan tentang anak kecil, tapi Yohanes menceritakan. Jadi sumber berkat yang pertama dari anak kecil. Dia menyerahkan. Dia taat. Ketaatannya dia memberkati banyak orang. Biarpun kita tahu bahwa Tuhan bisa melakukan. Tapi kita melihat anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Apa yang dia punya dia berikan. Terjadi mujizat. Janda Sarfat, saudara. Hanya segenggam tepung, setitik minyak. Ada hamba Tuhan yang tidak tahu diri bikin buat aku. Dia tidak berbantah. Ya Tuhan. Tapi setelah ini kami akan mati. Jangan khawatir. Dia tidak berbantah. Dia taat. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi dampak positif kita menjadi saluran berkat. Jangan takut, saudara. Ada berkat Tuhan. Ingat, dosa saja ada upahnya. Apalagi kita menjadi saluran berkat. Masa tidak ada upahnya? Dosa saja ada upahnya. Apalagi kita berbuat baik. Ada upah yang menanti kita. Jangan takut melakukan hal-hal yang baik, saudara. Jangan takut. Seringkali kita pikir-pikir. Saya ada teman dia berkata begini, Pak Nestor. Saya mengalami luar biasa berkat Tuhan. Ketika saya tidak tahu, ya saya hanya beribadah kepada Tuhan. Di tempat saya, ketika orang-orang saya lihat ada persembahan ini, ada perpuluhan, saya belum mengerti. Seringkali hati nurani saya berontak. Ya, kok kita ibadah kepada Tuhan yang mengeluarkan, ya otak bisnisnya jalan, saudara ya. Saya udah jauh
naik angkot, datang ke gereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Saya dapat apa? Ini saya merenung, Pak Pastor. Saya merenung. Saya katakan lakukan dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. Nanti kamu tahu sendiri. Cerita banyak. Dia seorang anak Tuhan yang sukses, luar biasa, diberkati Tuhan. Ternyata benar, Pak Pastor. Ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan, dulu apa yang saya punya itu banyak, tapi merasa kurang. Ya. Banyak, uang tidak kekurangan, tapi ada aja masalah. Istri sakitlah, kendaraan tabrakanlah, anak masuk rumah sakitlah. Lebih besar saya keluarkan. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya mulai melakukan hal-hal yang kecil, setia. Ternyata Tuhan luar biasa. Saya dapatkan sedikit, tapi kayaknya banyak, utuh. Ya katakan begitu. Ya puji Tuhan, ada perbandingan. Ya, anak Tuhan ini ada perbandingan. Ternyata ketika dia tidak setia, ya, dia bersungut-sungut, memberi bersungut-sungut. Saya katakan, lakukan dengan setia. Tuhan katakan, ujilah aku. Dalam hal apa? Hanya dalam perpuluhan, saudara. Ketika anak Tuhan ini setia, dia tidak banyak mendapatkan sesuatu, ya, tapi merasa banyak, saudara. Beda ketika ia bekerja, dia mendapatkan banyak, tapi ada aja kemana? Hilang. Saya katakan, tanya kepada gembalamu. Ya, nanti gembalamu akan jelaskan semuanya ini. Jadi saya mau, saudara, bukan hanya hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan, tapi anak-anak Tuhan juga diberkati Tuhan. Ada banyak orang berpikir, oh minggu pertama saya nggak ke gereja. Ada persembahan, ada perpuluhan. Ada orang berpikir begitu. Saya, ya semenjak saya di sini, saya selalu memperhatikan anak-anak Tuhan, saudara. Ya, satu persatu. Ini, oh anak Tuhan seperti ini. Oh ini anak Tuhan seperti ini. Saya perhatikan. Ya. Jangan, saudara. Kita akan rugi sendiri. Kita tidak akan diberkati Tuhan. Mungkin engkau berkata, ya saya enggak ke gereja juga diberkati Tuhan. Ya oke. Tapi yang ada dalam hatimu itu bertentangan apa yang kau ucapkan. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Jadi ada dampak ketika kita menjadi saluran berkat Tuhan. Ada dampak. Ada dampak. Mari kita memiliki ketaatan sehingga ada mujizat Tuhan. Itu yang pertama. Dampak yang kedua, ada pertobatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dampak yang kedua, ada pertobatan. Ya, ketaatan untuk menjadi saluran berkat menyebabkan terjadinya pertobatan jiwa-jiwa. Mungkin kita tidak akan menceritakan Yesus di lingkungan kita, tapi orang melihat kehidupan kita. Mereka percaya Tuhan, oh ini beda ya. Ada saudara, hanya dia tempat tinggal, dia melakukan, memperhatikan orang lain.
memberi mungkin hanya sedikit. Mereka percaya Tuhan Yesus. Jadi lewat kehidupan kita. Mari, jangan kita pura-pura. Ini lagi heboh-heboh. Ya, saudara, Lesti Bilar ini. Ya, lagi heboh-hebohnya saudara. Di depan kamera pertama, wah mesranya luar biasa ya. Tapi kedengaran di dalam ya, segala macam binatang keluar. Saya nonton di YouTube-nya, wah tetangganya berdiri lihat. Gitu. Kaget saudara. Mereka biasa tampil kayaknya seolah-olah luar biasa. Kita tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tuhan katakan karunia yang Tuhan berikan, mari kita mau melakukannya dengan tulus ikhlas. Tidak berpura-pura. Kalau kita menjadi saluran berkat, kita harus melakukannya dengan tulus di hadapan Tuhan. Bukan pura-pura, bukan dilihat orang. Tidak. Petrus melakukannya dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus orang Nazaret berjalan. Orang melihat banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Ya, jangan ada pura-pura. Kita ini suratan yang hidup. Ya, lakukan. Jangan paksaan. Seringkali saya katakan, kalau kamu lakukan, lakukan. Jangan dipaksa. Kalau terpaksa lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Karena tidak menjadi berkat. Ya, tidak menjadi berkat. Lakukan saja. Kalau saya menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan luar biasa saudara. Saya sampai terheran-heran, Tuhan itu kerjanya kok unik gitu. Ya, unik. Jadi bukan hanya kami yang mengalami, tapi Bapak Ibu juga mengalaminya. Ketika Bapak Ibu yang melakukannya dengan tulus tanpa bersungguh-sungguh. Petrus, Yohanes melakukan dengan sungguh-sungguh. Sehingga terjadi mujizat Tuhan. Yang ketiga kita akan melihat tantangan ketika kita menjadi saluran berkat ini. Saudara, seringkali ada tantangan ketika kita menjadi berkat. Cibiran, sok-sokan. Kerjanya aja baru segitu, tapi sok-sokan memberkati pekerjaan Tuhan. Ada aja omongan. Memang Alkitab sudah mencatat, jangan heran saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Kita baca, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Terus mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi ketika Petrus, Yohanes menjadi saluran berkat, ada orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan mereka. Mereka marah, mereka ditangkap, mengalami perlakuan yang tidak baik. Jangan heran saudara, ketika kita menjadi saluran berkat, ada orang-orang yang tidak senang. Dalam Markus 14 ayat 3 dan 6. Markus 14 ayat 3 dan 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta,
dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Tetapi Yesus berkata, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat 5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Jadi zaman Yesus juga bagaimana seorang perempuan. Apa yang dia punya pada waktu itu adalah minyak narwastu yang mahal. Dia tidak segan-segan untuk memberikan kepada Yesus, meminyaki Yesus. Tapi apa? Kita lihat, ada orang yang gusar, ada orang yang cibir. Ada orang yang tidak senang dengan keberadaan perempuan itu. Ini yang kita alami, yang kita hidup di akhir zaman, saudara. Jangan salah ketika engkau menjadi berkat. Ada seperti ini. Di Alkitab sudah mencatat, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau tetap melakukan dengan tulus atau kita mengikuti apa yang dikatakan orang lain? Ya udahlah. Saya katakan, kalau itu memuliakan Tuhan, walaupun tantangan kita di depan, lakukan. Sebab ada upah yang menanti kita. Ada upah. Begitu juga Petrus dan Yohanes. Pada waktu itu mereka menjadi saluran berkat. Ada orang yang marah. Mereka ditangkap, mendapatkan perlakuan baik, saudara. Mari pada pagi hari ini, saudara, kita belajar untuk kita menjadi saluran berkat. Tentu ada hal-hal yang kita akan mendapatkan, mungkin cibiran, ketidaksenangan orang ketika kita melakukan. Tapi lakukan dengan sikap yang takut akan Tuhan. Sikap kita menentukan berkat Tuhan dalam kita melayani Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau, aku akan memberkati. Siapa yang mengutuki engkau, aku akan mengutuki engkau. Pilihan ada dalam hidup kita, saudara. Untuk kita menjadi saluran berkat. Jangan tunggu, saya belum punya ini, belum punya itu. Jangan. Selagi masih bernapas, lakukan. Ada karunia yang Tuhan berikan, lakukan dengan tulus, dengan takut akan Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan.